ketika sudah banyak kader di dalam organisasi bukan untuk bukan untuk ternak kader ya, tetapi bagaimana caranya kader itu diberdayakan untuk bisa memiliki kapasitas dan mengetahui kemampuannya dalam proses berorganisasi itu. Welcome to Kamar Pergerakan. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan bersama saya Alwi, tuan rumah Kamar Pergerakan. Di sini sahabat, kita akan membahas mengenai kaderisasi ataupun proses pendekatan supaya kaderisasi itu bisa berjalan dengan efektif. Karena kita ketahui bersama di fase pandemi sekarang ini hampir semua organisasi itu bisa dikatakan krisis lah dalam proses kaderisasi, terlebih khususnya kaderisasi yang sifatnya itu untuk mendapatkan kader baru. Nah, di sini saya akan membagikan hasanah keilmuan dan pengetahuan kepada sahabat-sahabat terkhusus yang aktif di dalam ruang lingkup organisasi mengenai proses pendekatan kaderisasi yang efektif. Nah, di sini ada tiga proses pendekatan kaderisasi yang menurut saya itu bisa efektif untuk dilakukan di dalam ruang lingkup organisasi. Apa saja sih tiga tips tersebut? Nah, yang pertama yaitu adalah pendekatan ideologi, di mana pendekatan ideologi ini bisa menjadi pengaruh yang cukup signifikan terhadap individu yang nantinya itu akan dikader. Contohnya seperti ini, ketika PMII itu memiliki landasan histori daripada Nahdlatul Ulama ataupun NU bahasanya, mereka itu kader-kader ataupun mahasiswa-mahasiswa yang memiliki landasan ataupun culture daripada NU sendiri itu bisa digunakan sebagai proses pendekatan. Misalkan PMI itu secara haluan itu dekat dalam proses dengan NU gitu, hingga pada akhirnya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu betul-betul dipegang erat oleh organisasi PMI, di mana ketika ada mahasiswa yang sama-sama memiliki ideologi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut itu bisa didekati ataupun bisa dilakukan pendekatan oleh PMI sendiri bahasanya ataupun oleh organisasi yang lain. Intinya ideologisasi, setiap organisasi itu memiliki ideologi, meskipun pada akhirnya ideologi yang legal ataupun organisasi yang legal itu memiliki ideologi yang sama, yaitu Pancasila, tetapi culture ataupun budaya ataupun kebiasaan dalam proses pergerakannya itu sama, memiliki cirinya masing-masing, hingga pada akhirnya kita bisa mengidentifikasi kader tersebut atau calon daripada anggota organisasi itu memiliki kebiasaan yang seperti apa. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ideologi itu bisa menjadi proses pendekatan yang efektif menurut saya itu untuk dijadikan proses kaderisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan secara emosional. Contohnya seperti ini. Ketika sahabat-sahabat itu berkuliah di kampus, pastilah di dalam kampus itu memiliki teman dekat. Memiliki teman dekat di dalam kelas, kemudian di tingkat jurusan, fakultas, atau bahkan di kampus tersebut itu memiliki teman dekat. Nah, dengan kedekatan yang sahabat-sahabat miliki, jangan sampai itu kedekatan emosional yang dibangun itu bisa hancur gara-gara misalkan organisasi. Tetapi bagaimana caranya kita itu saling memotivasi, saling mempengaruhi antara individu yang satu dengan individu yang lain itu untuk sama-sama berjuang, sama-sama bergerak menjadi lebih baik. Bahasanya itu, pendekatan secara emosional itu sangat menentukan bagi proses kaderisasi organisasi. Ketika proses pendekatan itu bisa berjalan dengan baik, maka minimal kader-kader nantinya itu bisa kita ajak lebih banyak, dan dalam arti ketika sudah banyak kader di dalam organisasi bukan untuk bukan untuk ternak kader ya, tetapi bagaimana caranya kader itu diberdayakan untuk bisa memiliki kapasitas dan mengetahui kemampuannya dalam proses berorganisasi itu. Itu yang kedua. Jadi pendekatan emosional itu bisa menjadi jalan yang efektif untuk mengkader di dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga yaitu pendekatan secara primordial ataupun kedaerahan bahasanya. Misalkan saya sedang berkuliah di kota Cimahi. Nah, saya berasal dari Tasikmalaya. Nah, ketika nantinya itu ada mahasiswa yang berasal dari Tasikmalaya, minimal kita itu memiliki pendekatan kepada orang-orang yang dari Tasikmalaya itu, misalkan maba-maba baru, ayo orang Tasik kita ngumpul di kosan saya misalkan. Udah ngumpul kayak gitu kan kita ajak ngobrol dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya emosional pun terbangun.
Nah, di situ kan lebih enjoy, lebih enak juga kita itu untuk mengajak mereka masuk ke dalam organisasi. Dan ini itu 3 tips ya, ataupun 3 pendekatan kaderisasi yang menurut saya efektif di dalam proses kader ataupun proses mengkader di dalam sebuah organisasi. Namun ada satu hal yang cukup menarik di sini. Ada peribahasa, kalau saya ketahui di dalam organisasi khususnya di PMI itu masuk dari pintu mereka, keluar dari pintu kita. Nah, bagaimana caranya kita itu membiasakan ataupun ketika kita ingin mengkader itu bukan hanya sebatas mengajak saja, tetapi kita itu melihat kebiasaan-kebiasaan daripada mereka itu seperti apa, ataupun mahasiswa-mahasiswa itu. Misalkan ada teman yang sedang kita bidik, dalam arti untuk dikader bahasanya. Ya kita itu masuk dari pintu mereka, kita mengikuti kegiatan mereka. Ketika mereka itu senangnya berolahraga, ya kita ikuti olahraga. Ketika mereka senangnya main-main, ya kita ikuti main-main, yang pada akhirnya ketika mereka itu sudah merasa nyaman dengan kita, minimal ketika kita mengajak pun mereka itu akan secara sadar dan sukarela itu untuk sama-sama berjuang dengan kita, karena kita sendiri sudah memberikan nilai kepada individu tersebut. Jadi pada akhirnya ketika berbicara kaderisasi ataupun pendekatan kaderisasi yang efektif, itu sangat berpengaruh besar terhadap soliditas di dalam organisasi, sahabat. Jadi marilah ketika hari ini kita itu melek terhadap media, ingin memajukan organisasi kita, ingin memajukan diri kita dalam konteks yang lebih luas, maka mulailah daripada proses kaderisasi yang baik, supaya nantinya kader yang masuk di dalam organisasi itu tidak menjadi kader karbitan atau bahkan hanya sebatas ternak kader yang tidak bisa diberdayakan. Karena saya menyadari bahwasanya di dalam ruang lingkup organisasi itu dikatakan ada proses kaderisasi, ada proses pendidikan, ada proses penempatan, dan ada proses pendistribusian. Nah, dari keempat poin tersebut itu minimal dari setiap anggota yang masuk ke dalam organisasi itu harus bisa menempuh step-stepnya, terlebih kaderisasi formal di dalam organisasi. Baik misalkan dari mulai kaderisasi tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya itu bisa diikuti, supaya nantinya ketika mereka masuk bukan hanya masuk tetapi diberdayakan, diberikan pendidikan yang jelas di dalam organisasi tersebut, supaya ketika dia ditempatkan menjadi pengurus, dia itu sudah mengetahui tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya seperti apa, sehingga ketika suatu saat dia itu sudah lulus, sudah menjadi alumni di dalam organisasi, dia itu sudah siap didistribusikan itu dan tidak membawa hal yang cedera ke dalam organisasi. Ketika didistribusikan dia tidak bisa apa-apa, kan itu jadi permasalahan juga kepada organisasi. Toh kader daripada organisasi ini nggak baik loh, ataupun kinerjanya jelek. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi intinya mulailah daripada kaderisasi. Ketika kaderisasinya baik, maka proses daripada pendidikan di dalamnya pun itu harus ditingkatkan secara kualitasnya. Mungkin itu sahabat yang bisa saya sampaikan dalam konteks sharing ya, dalam bahasan mengenai kaderisasi yang efektif untuk dilakukan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini ya, ketika sahabat-sahabat itu menyukai dan bisa menambah hasanah keilmuan. Dan jangan lupa di tombol subscribe itu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan video terbaru dari Kamar Pergerakan yang akan terus membahas mengenai hasanah keilmuan dan pengetahuan yang luar biasa. Oke, seperti itu, teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan untuk sahabat-sahabat yang senantiasa bergerak dan berjuang membela keadilan.